Halo Biters, kembali lagi bersama Orbit Learning. Sekarang kita akan bahas soal TKA SMA mengenai fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, kita akan membahas soal fisika tentang mikroskop. Soalnya gimana sih Kak? Nah, jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop masing-masing 8 cm dan 5 cm digunakan untuk mengamati benda kecil yang terletak 8,5 cm dari lensa objektif. Jika pengamat memiliki mata normal 85 cm dan berakomodasi maksimum, maka perbesaran sudut yang dihasilkan mikroskop adalah, jadi kita ingin mengetahui nih perbesaran sudut yang dihasilkan oleh mikroskop. Gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan. Diketahui fokus objektif itu 8 cm dan jarak objektif itu 8,5 cm dengan fokus lensa okuler itu 5 cm dan pengamat itu 85 cm. Yang ditanya itu perbesaran, maka simbolnya itu Max. Nah, sebelum ke rumus Max, maka kita perlu mencari jarak aksen objektifnya dulu. Jarak aksen objektifnya ini kita cari menggunakan rumus jarak objektif dikali fokus objektif dibagi jarak objektif dikurangi fokus objektif. Kita masukkan nilainya 8,5 dikali 8 dibagi 8,5 dikurangi 8, hasilnya 136. Setelah itu kita masuk ke rumus M, di mana M itu sama dengan S aksen objektif dibagi S objektif dikali PP pengamat dibagi sama fokus okuler, fokus lensa okuler ditambah 1. Kita udah tahu bahwa S aksen objektif itu tadi kita udah hitung memperoleh nilai 136 dibagi 8,5 dikali 85 per 5 ditambah 1. Itu menghasilkan 288 kali, yaitu jawabannya A. Selanjutnya, kita akan mencari tentang kimia atau larutan penyangga. Soalnya adalah larutan 50 ml CH3COH 0,6 molalitas dengan Ka 10⁵ Pascal dicampurkan dengan 50 NaOH dengan 0,3 molalitas, maka harga pH larutan yang terjadi adalah, nih, kita lihat dirinci dulu, diketahui 50 ml volume CH3COH itu 50 ml, di mana molalitas CH3COH itu 0,6 molalitas. Dengan Ka itu 10⁵ Pascal. Dengan volume NaOH itu 50 ml dan molalitas NaOH itu 0,3 ml. Dan ditanya itu pH larutannya. Untuk mengetahui nilai pH larutannya, maka kita harus mencari nilai mol CH3COH dan mol NaOH dengan rumus V kali M. Sehingga diperoleh mol CH3COH itu 30 mmol dan mol NaOH itu 15 mmol. Sekarang kedua senyawa itu akan kami reaksikan, di mana CH3COH plus NaOH itu akan mendapatkan reaksi senyawa CH3CONa ditambah H2O atau air. Mula-mula kita memperoleh bahwa mol CH3COH itu 30 mmol dan mol NaOH itu 15 mmol. Sedangkan hasil reaksinya CH3CONa dan H2O itu tidak diketahui mol awalnya. Setelah itu kita reaksikan nih. Reaksikannya itu kita ambil nilai terkecil dari CH3COH dan NaOH. Nilai terkecil ada pada NaOH. Nilai terkecil itu kita tulis di reaksi, tapi untuk sebelah kanan kita tulis positif dan untuk sebelah kiri kita tulis negatif. Jadi CH3COH itu 30 mmol dikurangi 15 mol, itu setimbangnya itu mendapatkan 15 mol. Sedangkan untuk NaOH 15 mmol dikurangi 15 mmol, setimbangannya itu 0. Sehingga reaksinya itu CH3CONa itu mendapatkan 15 mmol dan H2O itu mendapatkan 15 mmol. Setelah itu, senyawa CH3CONa itu akan direaksikan menjadi CH3COO- plus Na+. Karena CH3COO- itu termasuk ke dalam garam hidrolisis, yaitu 15 mmol. Itu yang akan digunakan ke dalam rumus penyangga asam. Rumus penyangga asam itu H+ sama dengan Ka
mol asam dibagi mol garam hidrolisis. Itu 10 pangkat 5, mol asamnya itu 15 milimol, dibagi 15 milimol. Jadi tinggal 10 pangkat 5 kita memperoleh H plusnya. Setelah itu kita dapat mencari nilai pH dengan pH sama dengan min log H plus. Min log H plus ini, H plusnya itu diganti 10 pangkat 5. Jadi pH-nya itu kita dapat 5. Jawabannya adalah D. Yang ketiga adalah biologi. Kita akan bahas tentang sistem reproduksi. Pada proses reproduksi manusia, saluran epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Jika bagian ini mengalami kerusakan, akibat yang paling mungkin terjadi adalah A. Sperma tidak dapat keluar dari tubuh saat ejakulasi. B. Sperma yang dihasilkan tidak dapat bergerak aktif. C. Produksi sperma berhenti karena tidak ada tempat penyimpanan. Dan D. Testis tidak dapat menghasilkan hormon testosteron. Nah, kita masuk ke pembahasan. Epididymis ini adalah tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma. Jadi, pematangan sperma itu letaknya di epididymis. Di sini, sperma itu bergerak dan menjadi matang untuk membuahi ovum. Jadi, jika epididymis ini rusak, maka sperma itu tetap akan direproduksi oleh testis. Tapi, sperma itu tidak bisa matang dan tidak dapat bergerak aktif, sehingga tidak mampu membuahi sel telur. Jadi, jawaban yang paling tepat dari soal berikut tadi adalah B, yaitu sperma tidak matang dan tidak dapat bergerak aktif, sehingga tidak mampu membuahi sel telur. Bagaimana Orbiters pembahasan soalnya? Seru kan? Untuk mengetahui pembahasan soal-soal fisika, kimia, dan biologi berikutnya, tetap stay tune di Orbit Learning. Jangan sampai ketinggalan pembahasan soal berikutnya. See you!